Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BBM Pertamina hasilnya di bawah standar, di bawah ketentuan Kementerian LHK. Kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm, Pak. Bayangkan, standar Euro 4 saja RON 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm, Pak. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini, Pak, dari SDM, teknologi, produk dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inset outset adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Kemudian yang ketiga, Pak, jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.